mendukung Yayasan Perguruan Pelita Terima Diri. Selamat Hari Natal dan selamat menyambut tahun yang baru, tahun 2026. Selamat Hari Natal untuk kita semua. Dan seluruh akal budi yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Marilah kita bersyukur kepada hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jika Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Sebab kasih berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Selamat datang Yesus Tuhanku, datang Tuhanku. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada tandanya. Tuhan Allah adalah Raja yang Maha Kuasa. Ia menciptakan langit, bumi, serta seluruh alam semesta cakrawala yang luas dan pertama.
langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Belum ada sebab apapun di bumi, belum timbul tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang yang mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari tubuh tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Kesukaan yang besar bagi kita semua, anak Allah yang kudus datang di dunia, Raja damai penatus suci namanya, Kegembala yang ada di padang Efrata, malaikat dari surga bawa berita. berasal dari hatinya. Ia tergerak oleh belas kasihan yang dalam kepada manusia. Allah ingin manusia hidup dan beroleh keselamatan. Bagaimanakah janji Allah itu terhadap manusia? Marilah kita dengarkan liturgi yang ketiga. Sesungguhnya aku mengutus malaikat dan berjalan di depanku untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Barang siapa Natal di tengah-tengah kita, di antara puing yang masih berdebu dan
liturgi yang keempat. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku beritahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembahnya." Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah ia. Mereka pun membuka tempat harta benda itu dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan nur. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Nah, waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang takut akan Tuhan. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan yang takluk pada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan suatu pertanda, seorang perempuan akan mengandung dan akan melahirkan, dan ia akan dinamai Dia Immanuel. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa menjadi hambanya. Amin. Oh,
Terima kasih karena telah lahir bagi kami. Semoga kami selalu bersyukur padamu. Berkatilah kehidupan kami selalu. Aku pun mengasihi Allah, itu adalah sebagai balasan kasih-Nya. Bukan aku mengasihi Dia supaya Dia mengasihi aku. Sebelum kita mengasihi Dia telah mengasihi kita. Jadi kasih itu adalah inisiator daripada Allah. Yang ketiga, kasih itu Dia wujudkan. Kasih itu adalah tindakan nyata. Persatu dalam 1 Yohanes 4, kita mulai daripada ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Bagaimana kita mewujudkan kasih itu terhadap sesama, terhadap keluarga? Omong kosong kita bisa menunjukkan kasih yang nyata tanpa pengenalan yang benar akan Allah. Pengenalan yang dimaksud di sini adalah kita menyatu dengan Allah.